Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warazuqni fahma. Amin. Sekarang kita bahas apa itu iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, seperti yang dulu pernah kita pelajari, ada 3 faktor. Yang pertama, dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada malaikat Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya untuk mengurus berbagai urusan. Kewajiban kita beriman kepada malaikat Allah tertulis di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Allah berfirman, وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk lain seperti jin, manusia, setan, dan iblis. Sekarang kita akan membahas 3 perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, dari segi penciptaan, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin dari api dan manusia dari tanah. Yang kedua, bentuknya, malaikat berbentuk gaib, jin gaib, dan manusia terlihat mata. Yang ketiga, dari segi kepatuhan, malaikat senantiasa patuh kepada Allah tanpa tapi. Jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka. Dari segi makan dan minum, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia makan dan minum. Kemudian yang kelima, dari segi pemikiran, malaikat itu pemikirannya senantiasa jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pemikirannya berubah-ubah. Dari segi nafsu yang terakhir, malaikat tidak memiliki nafsu. Jin dan manusia memiliki nafsu. Dari perbedaan malaikat, jin dan manusia, ternyata jin dan manusia memiliki banyak kesamaan. Agar lebih jelas, saya akan membahas sedikit tentang apa itu setan. Setan menurut ulama adalah bisikan jahat. Siapa yang dibisiki? Jin dan manusia. Maka jin pun tidak bisa melihat setan. Jin dan manusia adalah sama-sama makhluk Allah. Hanya bedanya jin itu gaib, sedangkan manusia itu kasat mata. Jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama, yaitu sama-sama harus beribadah kepada Allah, sama-sama memiliki pemikiran, dan sama-sama memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ia akan beriman atau akan menjadi makhluk yang ingkar. Dan terakhir, sama-sama akan merasakan surga dan neraka. Jadi ketika ada orang yang bilang, oh saya melihat makhluk gaib seperti pocongan, genderuwo, dan lain sebagainya, itu adalah sejenis jin. Jin yang menyerupai imajinasi manusia, kemudian menakut-nakuti manusia. Seperti halnya manusia yang ada yang jahat, jin pun ada yang jahat. Manusia ada yang jahil, jin juga ada yang jahil. Manusia ada yang taat, jin pun ada yang taat. Sekarang kita akan membahas malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril disebut-sebut oleh ulama adalah sebagai pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril memiliki nama lain seperti Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rezeki, termasuk menurunkan hujan.
Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, malaikat Mungkar Nakir, tugasnya menanyai orang di dalam kubur. Dan yang ketujuh, malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Dan yang kesepuluh, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Selain 10 tugas yang itu, malaikat juga memiliki tugas yang lain, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah. Agar mudah menghafal tugas malaikat, kita akan menghafalkannya melalui tepuk. Tepuk malaikat. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah. Apapun perintah Allah, malaikat senantiasa patuh, termasuk sujud di hadapan Adam. Yang kedua, berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat pun bisa berubah-ubah wujud. Pernah dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa wujud asli malaikat Jibril itu satu sayapnya seperti sebesar kutub utara hingga kutub selatan. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, selalu beribadah kepada Allah. Dan yang keenam, senang mencari majelis ilmu. Jadi ketika ada majelis ilmu di bumi, malaikat akan saling memanggil untuk datang ke majelis ilmu tersebut, kemudian mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu untuk memiliki umur yang panjang, waktu yang berkah, juga rezeki yang lancar. Yang terakhir, mendoakan hamba Allah pada waktu-waktu tertentu, antara lain di saat sepertiga malam yang terakhir ketika kita datang di dalam majelis ilmu, dan di beberapa waktu ijabah yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku beriman kepada malaikat. Ketika kita beriman kepada malaikat Jibril, maka kita harus selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, serta bersyukur dengan banyak berbagi ilmu. Yang kedua, ketika kita beriman kepada malaikat Mikail, maka kita harus berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal, karena kita yakin bahwa rezeki sudah ditakar dan malaikat Mikail senantiasa membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Dengan adanya tiupan sangkakala, maka kita harusnya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara akhir zaman atau saat terjadinya kiamat. Yang keempat, beriman kepada malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa. Maka perilaku kita seharusnya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebaik mungkin dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, karena ketika ajal menjemput kita akan diperlihatkan seluruh tayangan kehidupan kita, dan ada orang yang merasakan sakaratul maut hingga beberapa hari, dan itu sangat menyiksa. Hal lain, contoh perilaku iman kita kepada malaikat Izrail adalah senantiasa berdoa agar kita meninggal dengan cara husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Nah, yang kelima dan keenam,
Cara kita beriman kepada malaikat mungkar dan nakir yaitu selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur dan diringankan siksa kuburnya. Seperti kita tahu bahwa ketika manusia meninggal kemudian mengalami hari pertama di alam kubur, malaikat mungkar dan nakir datang dengan wajah yang sangat garang. Mereka akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jika tidak bisa menjawab maka akan disiksa dalam waktu semalaman. Ketika orang yang beriman mampu menjawab man rabbuka, dijawab Allah, maka malaikat mungkar dan nakir akan berubah wajahnya menjadi malaikat yang tampan dan bercahaya. Kemudian didatangkanlah seseorang atau sesuatu yang bercahaya untuk menemani kita di alam kubur, disebut dengan amal soleh. Yang ketujuh, kepada malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik. Maka jika kita beriman kepada raqib, seharusnya hati kita selalu tenang karena setiap perbuatan baik kita dicatat. Kemudian selalu memiliki niat yang baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kedelapan, beriman kepada malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk. Karena amal buruk kita senantiasa dicatat, maka kita akan menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi semua perilaku buruk. Kenapa? Karena setiap perbuatan buruk kita dicatat oleh malaikat atid. Yang kesembilan, malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga surga. Jika kita percaya, maka kita akan selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir, malaikat Malik. Kita akan selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka, karena malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Terakhir, hikmah apa yang kita dapat dengan beriman kepada malaikat? Yang pertama, dengan beriman kepada malaikat itu memberi motivasi untuk bertakwa seperti halnya malaikat, senantiasa merasa diawasi, memberi rasa optimis saat mencari ilmu dan rezeki, dan yang keempat, memotivasi untuk senantiasa beramal soleh serta meninggalkan amal buruk. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan mampu membawa berkah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.